Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bapak. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai interaksi antar negara-negara di ASEAN. Bapak harap anak-anak dapat mempelajari materi hari ini dengan baik dan dapat memahaminya juga dengan baik. Sebelum kita mulai, mohon like, subscribe, dan tekan loncengnya. Tiap-tiap negara mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, tiap-tiap negara harus melakukan kerjasama dan interaksi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan bidang politik, budaya, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Nah, terkadang dalam melakukan interaksi, banyak masalah yang ditemukan oleh negara tersebut. Oleh karena itu, khususnya di kawasan Asia Tenggara dibentuklah organisasi ASEAN untuk meminimalisasi permasalahan-permasalahan terkait interaksi antar negara. Pada prinsipnya, ASEAN dibentuk untuk meningkatkan hubungan baik guna mencapai tujuan bersama antar anggota ASEAN. Faktor pendorong kerjasama antar negara. Yang pertama adalah kesamaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Yang kedua ada perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam seperti sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama loh. Nah, seperti Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Begitu juga Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor pendorong kerjasama antar negara yang kedua yaitu kesamaan wilayah dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Faktor penghambat kerjasama antar negara. Yang pertama, perbedaan ideologi. Jikalau setiap negara itu memiliki ideologi yang berbeda, pasti akan menghambat suatu kerjasama antar negara. Namun, di negara-negara ASEAN, faktanya tidak ada yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua ada konflik dan peperangan. Nah, kondisi konflik ataupun kondisi peperangan yang terjadi di dalam negara maupun antar negara akan mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga ada kebijakan protektif. Maksudnya, jika suatu negara menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing, contoh, suatu negara tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya, akan berdampak terhadap hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara.
kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama, kerjasama terkait dengan sosial budaya. Nah, yang pertama itu contohnya adalah ada ASEAN Tourism Agreement atau disebut ATA ya. Ini kerjasama di bidang pariwisata antar negara-negara yang ada di kawasan ASEAN. Kedua, ada SEA Games atau pesta olahraga yang ada di kawasan Asia Tenggara. Penyelenggara SEA Games juga akan digilir pada negara-negara ASEAN tersebut. Lalu ada pertukaran budaya, seni, dan ada juga festival film yang dilakukan antar negara-negara ASEAN. Antar negara ASEAN di bidang pendidikan. Contohnya adalah ACT atau ASEAN Council of Teachers Convention. Nah, ACT ini pernah diadakan di Sanur, Denpasar, Bali pada tahun 2015 yang dihadiri oleh organisasi guru dari berbagai negara di kawasan ASEAN. Ada juga contohnya seperti pemberian beasiswa pendidikan dari beberapa negara ASEAN. Misalnya Singapura memberikan beasiswa seperti pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja, industri komunikasi bahari dan lain-lain. Contoh lain juga Indonesia pernah memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN. Bentuk kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang keamanan, contohnya di ASEAN membentuk suatu kawasan atau zona SOFAN. Dalam bahasa Inggris itu kepanjangannya adalah Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau zona kedamaian, kebebasan dan netralitas di ASEAN. Kemudian ada TAC atau Treaty of Amity and Cooperation atau Traktat Persahabatan dan Kerjasama negara-negara kawasan Asia Tenggara. Dan selanjutnya ada CNWF atau Treaty on Southeast Asian Nuclear Free Zone atau kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Kemudian di bidang politik, bentuk kerjasamanya contohnya adalah ada yang namanya ARF atau Regional Forum ASEAN untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Contohnya seperti kerjasama politik dan keamanan, misalnya membahas mengenai pemberantasan terorisme, bantuan hukum timbal balik di bidang pidana, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, sampai di sini materi hari ini. Untuk menambah pemahaman kalian agar lebih baik, silakan anak-anak kerjakan tugas mandiri di bawah ini. Yang pertama, kenapa negara-negara ASEAN perlu melakukan kerjasama? Yang kedua, apa saja faktor penghambat dan pendorong kerjasama antar negara ASEAN?
Ketiga, sebutkan bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN dan berikan contohnya. Keempat, apa harapan kamu mengenai kerjasama antara negara ASEAN di masa depan? Baik, anak-anak, untuk tugas mandiri silakan dikerjakan di buku latihan kalian. Kalau sudah selesai, kirim via WhatsApp. Dan untuk hari ini pembelajaran Bapak akhiri. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.